Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fauzia Haryati, NIM C1F0180113 dari Ekonomi Islam R005. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah. Nah, sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, Fauzia Haryati, supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar ekonomi. Baiklah, dalam materi kali ini saya akan membahas 3. Yang pertama itu apa sih pengertian akuntansi syariah, kemudian bagaimana hubungan ekonomi Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pertama, pengertian akuntansi syariah. Pada dasarnya akuntansi syariah memiliki proses yang sama dengan konvensional, cuman ada sedikit perbedaan, yaitu dari adanya penerapan syariah. Untuk pengertian akuntansi secara umum, itu adalah suatu proses identifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengitesaran transaksi, sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, kemudian untuk pengertian syariah pada umumnya, yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di dunia. Untuk itu, akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, pencatatan, penggolongan, klasifikasian, dan pelaporan untuk pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mana tidak mengandung kezaliman, riba, maisir, gharar atau penipuan, dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip akuntansi syariah atau akuntansi Islam sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip legitimasi muamalah, artinya semua sasaran, transaksi, dan juga tindakan bahkan keputusan itu harus didasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis. Kemudian kedua yaitu prinsip entitas spiritual, yang mana ini merupakan pemisahan entitas atau kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, artinya bahwa berprinsip suatu perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya hingga batas waktu yang tidak diketahui. Begitu. Kemudian selanjutnya, kemudian apa sih hubungan syariat Islam dengan akuntansi? Yang kita ketahui bahwa tadi akuntansi itu mencakup di dalamnya ada proses pencatatan, kemudian ada proses pengklasifikasian, penggolongan, hingga pelaporan. Untuk syariat Islam sendiri kan suatu hukum ataupun aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim, itu semuanya sudah diatur di dalam syariat Islam. Nah, di dalam syariat ini yang paling utama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian diikuti dengan yang lain seperti sunnah dan juga ijtihad para ulama. Nah, ternyata teman-teman, Islam itu telah menganjurkan adanya pencatatan sejak dulu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 282, kita dapat melihat bahwa adanya tekanan Islam kewajiban untuk melakukan pencatatan. Apa tujuannya? Yang pertama itu sebagai bukti dilakukannya transaksi muamalah, sehingga yang suatu saat nanti akan dijadikan suatu dasar ketika ada permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, agar menjaga tidak terjadinya manipulasi atau penipuan dari transaksi muamalah tersebut. Dan ketiga, itu sebagai pengakuan akan adanya peran akuntansi dalam adanya aturan yang mengatur tentang akuntansi Islam di dalam Al-Quran, begitu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hubungan syariat Islam dan akuntansi ini bersifat muamalah, dan yang menjadi dasar atau pedomannya yaitu syariat Islam melalui Al-Quran dan Sunnah, yang mana menjadi dasar ataupun pedoman dalam pelaksanaannya, dalam kita melakukan pencatatan, kemudian melakukan pelaporan hingga pengambilan keputusan, itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti landasan etika moral,
kebenaran, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan, yang harus kita terapkan dalam melakukan proses dari setiap proses akuntansi tersebut. Nah, kemudian teman-teman saya akan menjelaskan mengenai perkembangan transaksi syariah. Nah, perkembangan transaksi syariah baik itu di internasional maupun di Indonesia itu dipelopori oleh sektor perbankan ternyata. Nah, pertama kali itu secara internasional pada tahun 1963 diawali berdirinya Midgamer atau Local Saving Bank di Mesir. Dan ini sangat diterima baik oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Kemudian karena ada permasalahan konflik di Mesir, maka pemerintah melakukan direstrukturisasi Midgamer Local Saving Bank menjadi Nasser Social Bank. Nah, setelah perkembangan adanya munculnya perbankan di Mesir, kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Dan muncullah pendiri Islamic Development Bank di Timur Tengah, kemudian diikuti di Luxembourg, Swiss, Denmark, kemudian diikuti dengan Malaysia. Nah, kemudian di Indonesia itu perbankan syariah munculnya pada tahun 1991, yaitu bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Nah, setelah munculnya bank syariah di Indonesia atau yang pertama yaitu Bank Muamalat, yang bahkan dapat menunjukkan eksistensinya saat Indonesia lagi tertimpa krisis pada tahun 1998, bank satu-satunya bank yang mampu bertahan di tengah krisis. Sehingga dengan adanya pencapaian tersebut, banyak sekarang muncul lembaga keuangan lainnya, bahkan juga ada perbankan-perbankan syariah lainnya yang muncul di Indonesia. Nah, untuk saat sekarang, perkembangan lembaga keuangan syariah yang pastinya juga akan memunculkan lebih banyak transaksi syariah di Indonesia itu semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2019, aset keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019, transaksi syariah atau dalam hal ini atau perkembangan lembaga keuangan syariah itu terus mengalami peningkatan, baik itu dari segi asetnya, kemudian dari peminatnya, dan juga dari jumlah institusi keuangan syariah itu terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dengan adanya besarnya potensi perkembangan syariah, ekonomi syariah ke depan, terutama di Indonesia, kita sebagai mahasiswa yang khususnya bergelut di dunia ekonomi, apalagi ekonomi Islam, itu terus belajar untuk bisa terjun dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.